Oke guys, kembali lagi bersama gue Bedul di channel Kikyo Miko sama. Simpelnya ada 5 alasan kenapa mayoritas wibu intelek kagak doyan sama nih anim. Pertama, MC-nya bucin atau dalam istilah luarnya sim. Seorang cowok yang nuhanin cewek tapi si cowoknya sendiri malah diperlakuin kayak tai sama si cewek tersebut. Kedua, biarpun jadi sosok pecundang tukang coli, si MC belagu manfaatin perasaan cewek. Dan ketiga, MC-nya berani bohong ke neneknya yang udah sekarat. Keempat, biarpun udah dianugerahi seorang calon waifu yang perfect, si tokoh utama tetap kagak bisa move on dari mantannya. Kelima, gara-gara si Mami Lonte, yap, masalah terbesar yang bikin penonton jijik adalah yang jadi tokoh utamanya sendiri. Dusta banget seriusan dah. Di mal ratingnya tuh di atas 7. Padahal kalau lihat kolom reviewannya ada yang sampai ngasih skor 1. Gue sih yakin kalau orang-orang nonton ini anim cuma gara-gara kualitas animasi sama best girlnya doang, yaitu Chizuru. Ngomongin suatu cewek, tiap kali gue denger suaranya pikiran gue kagak bisa lepas dari keampasaan Sanyashi Aqua. Berhubung seiyunya juga samaan. Nah, buat lo yang belum tonton terus kagak tahu sinopsis ini anim, tenang, gue bakal jelasin. Jadi ceritanya gini, ada seorang perjaka tukang coli bernama Kazuya. Awalnya nih cowok juga punya pacar, tapi apesnya sebelum si Kazuya ngerasain enak-enak bareng cewek itu, tuh cowok keburu dibuang sama cewek yang jadi mantan pacarnya, sekarang malah ngelonte sama cowok lain. Otomatis lah si Kazuya juga ngerasa depresi banget. Demi ngobatin rasa depresinya tersebut, selain kesehariannya dihabisin buat coli sambil ngebayangin mantannya, suatu ketika si Kazuya yang mutusin buat make jasa prostitusi online bertaraf softcore yang cuma ngebolehin pelanggannya kencan dengan batas sampai gandengan tangan doang sama cewek yang mereka sediain. Setelah si Kazuya dapet cewek pilihannya yaitu Chizuru yang jadi heroin utama di anime ini. Ngedate bareng lah mereka berdua. Tuh cowok juga sampai ke bawah baper. Biarpun cuma jalan bareng sama pacar sewaan doang. Kemudian muncul kabar kalau neneknya tumbang terus dilariin ke rumah sakit. Ternyata neneknya itu cuman uring-uringan lantaran pengen ngeliat cucunya punya pacar. Berhubung si Kazuya kagak mau ngeliat neneknya kecewa akibat kegoblokannya, tuh cowok ngaku-ngaku kalau Chizuru itu beneran pacarnya. Mulai dari sini, kebohongan si Kazuya ke neneknya dan menjadi akar masalah di anime ini. Lama-kelamaan, si Chizuru yang mulai baper juga ke tuh cowok sampai kembalinya mantan si Kazuya yang manipulatif banget semuanya disuguhin dalam animenya. Balik ke pembahasan awal. Oke lah, sifat si pengecut Kazuya pasti depan mantannya sendiri memang masih bisa dikasih toleransi. Tuh, di kenyataan juga tiap orang pasti ngerasa yang namanya canggung kalau ketemu mantan, apalagi kalau kasusnya itu kuntilanak yang pernah nyakitin lo. Nah, masalahnya rasa benci orang-orang sama nih anim makin meningkat. Pas Kaguya apes, tetap kagak bisa move on dari mantannya yang udah ngebuang tuh cowok kayak tikus bekas coli. Hahaha, ketawa sih anjing. Serius jir, gue sendiri juga lebih respect sama si Kibe yang jadi sahabat tuh cowok. Sahabatnya itu selalu ngingetin, udah jangan mau sama si Mami, doi itu lonte banget orangnya. Ampasnya si Kazuya yang kagak mau ngedenger nasihat itu, tuh cowok lebih mentingin kesangiannya semata daripada potensi keuntungan jangka panjang kalau seandainya si Kazuya milik cewek yang benar. Padahal waktu itu pacar dadakannya udah bela-belain peduli sama tuh cowok ampas. Pas lagi kopdar, si Chizuru ngebelain tuh cowok pas lagi dihina sama si Mami Lonte. Udah gitu pas di pantai waktu doi lagi demam pun tuh cewek terus maksain buat acting jadi pacarnya si Kazuya. Gobloknya si Kazuya malah ngumumin bakal pisah sama si Chizuru gara-gara kasut cipokan sama si Mami. Oke, terus buat apa anjir perjuangan si Chizuru waktu itu? Untung perasaan sebel gue pas nonton diwakil sama bogemannya si Kibe. Jadi tuh si Kazuya ditampol gitu. Terus kata-kata si Kibe waktu itu mantep banget. Tapi untungnya si Chizuru juga bisa ngerti keadaan si Kazuya kayak gimana waktu itu. Terus si Chizuru juga nyadar. Diri kalau doi itu cuma pacar sewaan doang. Emang gue juga tahu pas Chizuru nyebur ke laut satu-satunya yang punya inisiatif nolongin doi itu gak lain gak bukan si Kazuya seorang.
Terus akibat perbuatannya si Kazuya juga sempat sekarat sampai akhirnya dikasih napas buatan sama Chizuru, yang mulai dari situ perasaan cinta di antara mereka berdua pun mulai tumbuh. Hanya ya biarpun udah melalui pengalaman antara hidup sama mati, tetap aja sifat pelin-pelan tuh cowok ampas yang terus mikirin si Mami biarpun lagi coli bikin sebel yang nonton. Kelakuan bucinnya udah akut banget, gue yakin sih sebagai sesama cowok lu semua termasuk gue juga ngertiin kenapa si Kazuya ngarep balikan sama si Mami. Secara jir, aura lonte tuh kerasa banget sampai bikin si Otong berdiri. Tapi ya kalau tujuan lu cuman kentu pas menjalin hubungan sama seseorang, gue jamin sampai kapanpun hubungan itu gak bakal pernah berhasil. Karakter cewek bernama Namami di dalam nih cerita jadi sebuah cerminan dari cewek toksik di dunia nyata. Entah tuh sifatnya yang ngerendahin cowok sampai memanipulasi pikiran orang di sekitarnya cuma demi kepuasan batin dirinya sendiri. Dan gak pernah peduli sekalipun orang yang ini cewek manfaatin sakit hati banget. Terus si tokoh utamanya juga berhasil ngegambarin sifat kebanyakan cowok kalau lagi mabok sama yang namanya cinta. Dihina ceweknya sendiri pun mereka tuh pasti nerimain aja karena rasa sayang tersebut. Untung biarpun cuma sebatas fiksi, si Kazuya ini kagak digambarin sebagai seorang cowok yang pengen nyakitin mantannya secara fisik. Soalnya banyak kan tuh di dunia nyata kalau dukun udah kagak mempan, gak jarak sampai golok yang bertindak. Anjay. Coba ya. Itu orang-orang yang nonton kagak mau tahu sama perempuan tersebut. Mereka lebih merasa baper gara-gara masa cowok tukang coli macam si Kazuya bisa ngedapetin si Chizuru yang ibarat bidadari. Oh, rasanya tuh jadi berat sebelah gitu. Bahkan sekalipun jadi heroin utama, orang-orang kagak rela kalau nantinya si Chizuru yang menang. Terus menjalin hubungan sama si Kazuya, mereka termasuk gua tuh sepemikiran dengan Chizuru, yang mending Chizuru kalah sama heroin lain daripada gitu ceritanya. Dari segi cerita emang klise banget, terus banyak cerita lain yang udah pakai konsep kayak gini. Bedanya ya cuma soal pacar sewaan doang. Terus kalau disuruh diskusi ceritanya kagak ada topik berat yang bisa dibahas. Palingan perang waifu. Siapa di antara 4 heroin yang terbaik? Masalahnya nih anim tuh sebenarnya dangkal banget. Sekalinya si Kazuya ngomong jujur ke neneknya, semuanya bakal langsung kelar. Kagak ada masalah AIUEO lagi. Palingan kalau ceritanya dipaksa lanjut, nantinya malah jatuh ke anim harem, ampas, atau bahkan hentai. Sama yang gue bilang awal sekalinya, ada orang yang nikmat ini anim palingan gara-gara animasinya doang, yang juga bisa dibilang bagus. Terus heroinnya juga. Lo sendiri masih lihat kan segimana hype-nya orang-orang pas ngeliat opening sama endingnya anim yang isinya tuh menunjukkan keimutan semua heroinnya. Tapi coba aja kalau nanti si Kazuya ngelakuin hal ampas lagi, pasti ratingnya juga ikutan turun. Intinya sih sebagai sebuah anim bertema romantis, Kanojo Okari Shimasu punya banyak banget kekurangan. Meskipun itu anehnya nih anim tetap bisa menarik perhatian orang-orang, entah karena problematikanya sampai rasa cringe yang disuguhin ceritanya. Dan udah pasti gara-gara nenen para ceweknya. Kasarnya kalau lu nonton nih anim pakai fast motion sampai 2 kali lipat kecepatannya, lu bakalan tetap ngerti ama si tokoh utamanya sendiri. Biarpun Kang Coli itu cowok tetap bisa bikin cewek sekitarnya jinak. Jadi gitu aja pembahasan anime pacar sewaan. Kalau kalian mau nonton bisa ke channel YT Muse Indonesia atau website langganan kalian. Gue Bedul undur diri, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye. Anjing gaming body anjing.